Salam eksplorasi teman-teman sobat traveler. Kita sekarang berada di wilayah Candi Jawi, tepatnya di Desa Jawi, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Nah, saya kebetulan di sini lagi bincang-bincang santai mengulik tentang istilahnya uri-uri tentang sejarah dari Candi Jawi tersebut. Nah, di sini ada narasumber kita, dua narasumber. Yang satunya siapa Bu? Liana. Liana ya. Liana ini satu narasumber kita, dan yang kedua ada Pak Suliki ya. Dia juga istilahnya penduduk asli, Bukan penduduk asli Desa Candi Jawi. Saya bukan penduduk asli ya. Jadi kita bakal ngobrol tentang sejarahnya Desa Candi Jawi ini, dan cerita rakyatnya seperti apa, dan cerita sejarahnya seperti apa. Mari kita dengarkan langsung dari Bapak. Ya. Jadi seperti ini. Candi Jawi ini diambil dari kata Jajawa atau Jawa, ya kan? Itu pun ada 3 referensi, ada 3 sumber. Satu dari sumber kitab negara Kertagama. Itu Jajawi itu diambil dari kata Jawa, Candi Jawa. Nah, terus dari cerita rakyat, Jawi ini artinya luar, Jopo, kan gitu kan. Nah, terus dari sumber referensi dari luar negeri, India, ya, ini sebagai berlian, gitu kan, ya. Jadi ada 3 versi. Ini sumber-sumber yang mengatakan seperti itu. Nah, candi ini dibangun pada abad 13, 1200 berapa gitu kan, itu masuk dalam kategori 13 ya. Nah, ya. Nah, candi ini dibangun untuk sarana penerimaan oleh Raja Kertanegara ini. Nah, kebetulan Raja Kertanegara ini Kertanegara terakhir, ya kan? Terakhir mendirikan candi ini untuk sarana penerimaan. Nah, beliau sebagai raja di Singosari. Nah, setelah itu raja ini terus tujuannya membangun untuk sarana penerimaan, dan kaulonya itu diajak. Karena apa? Kebetulan Kertanegara sendiri itu ikut aliran tantra, ya kan? Nah, kepercayaannya di Hindu. Nah, terus di tantra dia itu juga percaya terhadap Buddha Bhairava, ya kan? Nah, di situ akhirnya membuat yang namanya Linggayoni yang ada di atas sebagai simbol peradaban beliaunya. Simbol Linggayoni adalah simbol kelaki-lakian dan simbol keperempuan. Lingga adalah laki-laki, Yoni adalah perempuan. Nah, di dalam masuk ke Buddha Bhairava tersebut, beliau itu kan keturunan dari Buddha Waryocana. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya dualisme agama itu yang dipercaya oleh Kertanegara sendiri sebagai sinkretisme perpaduan 2 agama menjadi satu. Sehingga simbol-simbol itu akhirnya disimbolkan di atas sebagai simbol simpa, ya, yang di bawah sebagai simbol benteng, kan gitu kan. Nah, candi ini juga dihiasi dengan Bathara Kala. Nah, Bathara Kala, nek wong Jawa ngarane Bathara Kala. Jadi kala. Lah, terus di bawahnya ya ada hiasan Makara, sehingga ini biasa yang disebut ada kala, ada Makara. Nah, seperti itu. Itu sebagai simbol penolak bala, karena ini sarana penerimaan. Lah, beliau sendiri juga berpesan kalau beliau meninggal, abunya diprabukan di sini separuh, ya kan? Separuh lagi di Candi Singosari, separuh lagi dilarung ke laut. Nah, itu kepercayaan itu masih kental sampai sekarang, tapi pembuktiannya secara otentik, ya. Itu kita nggak pernah menemukan yang namanya abu tersebut. Ya, kemungkinan besar nggak tahu disebutkan di mana ya. Nah, seperti itu. Nah, candi ini juga sangat unik sekali, menghadap ke timur, berkiblat ke barat. Ya, apa yang dimaksud berkiblat ke barat? Berkiblat ke barat itu berkiblat ke Pawitra, ya kan? Ke Gunung Penanggungan. Nah, itu untuk menghormati para dewa-dewa yang bersemayam yang ada di Gunung Pawitra. Seperti itu. Pawitra artinya suci. Nah, seperti itu. Lah,
ini menghadap ke timur, memang tujuan aset untuk ke Singosari itu lebih mudah. Nah kebetulan kepercayaan orang dulu, nah kalau ada Candi Bentar yang sebelah sini, ya Candi Bentar itu Gapura Bentar, bukan candi ya, Gapura Bentar. Gapura Bentar, Bentar artinya kembar, kembar. Oh, dulu berarti ada dua berarti. Itu dua. Dua itu. Nah berhubung referensi gambar atau yang kita nggak punya, kita nggak bisa mengkonstruksi ulang karena gambar acuannya nggak ada. Seperti itu. Nah di situ, lah candi ini juga diliputi dengan perwara-perwara. Perwara itu anak-anak candi, candi kecil gitu. Yeah. Anak candi kanan kiri. Nah kebetulan bekas reruntuhannya masih ada di depan tadi kan. Yeah, di depan ada. Juga ada bangunan permanen ya. Yeah. Itu kemungkinan itu adalah pendoponya, kemungkinan seperti itu. Nah, kenapa kita tidak bisa membangun lagi tentang perwara tadi? Karena gambarnya juga nggak ada juga, kan gitu kan? Jadi referensi gambarnya nggak ada. Betul. Seperti itu. Zaman dulu. Nah, Kayak betul. gandengan dengan lestarian nih. Nah, terus yang kedua, candi ini juga diliputi oleh batu bata ya. Oke. Nah, bata ini tujuannya karena tujuan teknis, kalau teknisnya itu tujuannya untuk memperkokoh candi ini supaya nggak gampang longsor. Nah, jadi dibentengi oleh candi. Beda lagi nanti cerita alur yang lainnya nanti kan. Nah, terus candi ini juga diliputi dengan parit melingkar yang di bawah ini. Parit melingkar ini tujuannya untuk menampung rempasan air yang di atas. Nah, disitulah pada waktu itu memang rempasan air ini dimanfaatkan pada waktu zaman itu untuk sarana kolam memang. Nah, gitu loh. Sebenarnya itu parit tapi dimanfaatkan karena airnya bagus. Seperti itu. Candi ini juga meliputi ada beberapa 3 bagian batu putih, batu hitam dan hiasan batu merah. Seperti itu. Tapi kak ini Pak, yang pinggiran ini kan batu bata, sedangkan yang candi sendiri kan pondasinya batunya kan beda. Untuk nggak disamakan aja Pak? Kan dulu. Jadi saya kira ada 2 zaman kerajaan. Oh, enggak. Kalau Majapahit kan Itu satu biasanya kesatuan. cenderung bata kan biasanya. Nah, satu kesatuan. Dulu itu memang seperti itu. Nah, karena berhubung anaknya si Raja Majapahit ini pernah sempat untuk rekonstruksi ulang. Oh. Rekonstruksi ulang. Sehingga dan ini kayaknya zaman Singosari kok ada batu bata kan gitu kan. Iya. Nah, tapi itu di dalam satu kesatuan memang dulunya seperti itu. Memang bertujuan untuk penyangga. Nah, di samping penyangga juga untuk hiasan.